Aku pasti akan ngelakuin apapun buat kamu, sayang. Asal aku bisa melihat kamu senyum lagi seperti biasanya. Perusahaan itu mau untung atau rugi bukan urusan papa. Yang penting Wira bisa memberikan cucu laki-laki buat papa. Kamu ngerti? Astagfirullahaladzim. Oh mas, saya makasih banyak ya udah ditolongin. Namanya siapa? Melati. Rifat. Jadi, kapan kamu bisa mulai bekerja? Saya siap kapanpun ibu atau bapak butuhkan. Aku udah berhasil masuk ke rumah Baraguna. Sedikit lagi, aku akan bisa membalaskan dendam kematian ayah kandungku. Aku kangen sama kamu, Melati. Mas! Melati? Kamu ngapain di sini? Au! Au! Melati! Au! Melati! Melati! Melati, tunggu dulu, Melati. Melati! Melati, aku mohon. Tunggu. Kamu dengerin dulu penjelasan aku ya. Aku gak mau denger penjelasan kamu, Mas. Dan kamu jangan sentuh aku. Melati, ini gak seperti apa yang kamu sangka. Aku mohon ya. Dengerin penjelasan aku, oke? Kamu dengerin aku. Aku gak mau denger penjelasan kamu, Mas. Emang apa juga sih yang mau kamu jelasin? Semuanya kan udah jelas. Mas, kamu boleh kok ngelakuin itu, boleh. Karena Aura itu udah istri kamu kan, Mas. Tapi yang bikin aku kecewa sama kamu ya, Mas. Kenapa kamu harus ngelakuin itu di kamar kita berdua sih, Mas? Kenapa? Melati, enggak, Melati. Apa yang kamu pikirin soal aku sama Aura itu enggak seperti itu. Aku tadi cuma mau istirahat, aku cuma mau tidur. Apa harusnya, Mas? Harus di tempat tidur kita berdua, Mas. Emang nggak bisa di kamarnya Aura aja? Di kamar lain kek di mana kek? Kenapa harus di kamar kita sih, Mas? Aku emang udah keluar dari rumah ini, Mas. Tapi emang nggak bisa ya sedikit aja kamu hargain pernikahan kita berdua, Mas. Melati. Kamu ngapain datang ke sini? Datang-datang malah bikin ribut. Segala urusan kamar kamu ributin. Kamu itu harusnya peduli sama suami kamu yang baru celaka. Karena kamu nggak ada, jadi Aura yang merawat Wira. Terus kalau Wira jadi terbawa perasaan di kamar kamu dan Wira, so what? Lagi pula kan kamu sendiri yang sudah memutuskan untuk keluar dari sini. Kamu juga sudah mengizinkan Wira menikah lagi dengan Aura supaya bisa punya anak laki-laki. Jadi aneh kalau kamu tiba-tiba keberatan seperti ini. Kamu ini ya, benar-benar perempuan paling gak konsisten yang pernah Mama temui. Stop drama. Sekarang daripada bikin Mama pusing dengerin rengekan kamu, lebih baik kamu pulang ke rumah kamu. Ya oke, Ma. Oke kalau memang menurut Mama, apa yang dilakuin Mas Wira sama Aura di tempat tidur aku dan Mas Wira itu etis. Aku juga gak bisa ngomong apa-apa kan, Ma. Aku minta maaf kalau aku punya pandangan yang berbeda, Ma. Dan aku minta maaf udah bikin ribut di sini. Tunggu. Please, kamu harus dengerin semua penjelasan aku ya. Kamu harus ngertiin dulu, oke? Kamu dengerin aku ya. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf udah ganggu kebersamaan kamu sama Aura. Melati. Wira. Udah, kamu gak perlu nguber Melati. Sekarang Mama akan antar kamu ke kamar. Kamu harus istirahat. Oke? Bu Niar, maafkan saya ya, Bu. Saya membuat keributan. Ayo. Mending saya susul Melati dulu. Saya harus kasih ending yang bagus.
Mas Wira, aku benar-benar gak nyangka. Aku gak nyangka kalau Mas Wira setega itu, Mas. Kamar tidur kita, kamar pengantin kita, Mas. Apa sekarang itu udah jadi kamar tidur kamu sama Aura? Mbak Melati. Mbak Melati. Mbak Melati. Saya mau minta maaf, Mbak. Saya minta maaf kalau Mbak Melati sampai lihat saya sama Mas Wira. Saya juga gak nyangka kalau Mas Wira. Kamu udah lihat sendiri kan, Mbak Melati? Baru lihat Mas Wira cium saya aja. Muka kamu udah kayak ayam kecebur di got. Saya akan buktiin kalau saya bisa balikin keadaan. Saya akan buat Mas Wira jatuh cinta sama saya. Dan saya akan jadi istri utamanya. Dan kamu mungkin hanya sekedar figuran. Kalau dilihat dari sikap Mas Wira tadi sih, yang penuh gairah, penuh cinta. Kayaknya nggak lama lagi saya akan hamil deh. Dan kamu akan tersingkirkan dari sini selamanya. Terserah sekarang kamu mau bilang apa ya, Aura. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat. Nanti setelah anak kamu itu lahir, Mas Wira juga gak akan biarin kamu tetap ada di sini, Aura. Kita lihat aja, Mbak Melati. Kita lihat aja. Kamu baru pergi sebentar dari rumah ini aja. Mas Wira tadi udah cium saya. Saya nggak bisa bayangin. Jangankan besok, nanti malam aja saya bisa bayangin. Kalau Mas Wira... Kamu itu harusnya belum boleh bangun. Makanya Mama lihat ada obat tidur kan? Di resep obat yang dikasih sama dokter ke kamu. Ini kamu malah nguber-nguber Melati. Oleng kan akhirnya? Untung aja Mama masih bisa nahan kamu. Kalau enggak, kamu jatuh, kepalanya terbentur, parah kan? Ma, tapi aku harus jelasin semuanya sama Melati, Ma. Melati itu pasti salah sangka. Dia pasti lagi sedih sekarang. Aku harus cari dia, Ma. Aku harus cari Wira, Wira, kamu jangan keras kepala ya. Kamu itu belum boleh bangun. Lagi pula, nggak ada yang perlu kamu jelaskan ke Melati soal apa yang terjadi di kamar ini. Ingat, Aura itu juga istri kamu. Justru sekarang ini adalah saatnya untuk Melati belajar menerima kenyataan bahwa dia bukan lagi satu-satunya pusat perhatian kamu, Wira. Kamu harus berbagi perhatian, waktu, dan hati sama Aura. Permisi, Bu. Bu Niar, sekali lagi saya minta maaf ya. Sudah bikin keributan. Saya sama sekali nggak ada maksud untuk bikin Mbak Melati marah. Kamu tuh kebanyakan minta maaf ya. Udah kayak minta sumbangan aja. Udah sekarang kamu urus suami kamu. Dan Wira, kamu harus mau diurus sama Aura. Itu perintah Mama. Ma, Wira tuh capek diperintah terus, Ma. Wira bosan. Wira nggak mau diurus sama Aura. Dan kamu nggak bisa bantah perintah Mama, Wira. Kamu nggak bisa ngelawan Mama. Ingat, fatal akibatnya. Mama akan biayai operasinya Sila. Biayai perawatannya sampai Sila sembuh. Asal kamu menikah lagi dan kasih Mama cucu laki-laki. Mas Wira, izinkan saya merawat Mas Wira ya. Ini tadi saya udah ganti handuknya. Yang tadi udah keburu dingin. Saya basuh kaki Mas Wira ya. Jangan sentuh kaki saya. Lagian kamu ngapain maksa sih? Saya minta maaf, Mas.
Saya nggak ada maksud lain yang aneh-aneh. Saya cuma ingin membantu Mas Wira ketika Mas Wira sedang sakit. Saya nggak minta lebih juga kok, Mas. Walau bagi Mas Wira, saya cuma istri yang nggak dianggap sama Mas Wira. Ini nggak menutup kemungkinan kalau saya juga istri Mas Wira juga. Bagi saya, ini udah kewajiban saya untuk merawat suami saya yang sedang sakit. Lagi pula kan, Mas Wira masih dalam pengaruh obat tidur. Bahaya, Mas. Kalau Mas Wira mandi sendiri di kamar mandi. Tadi aja Mas Wira jalan udah oleng. Makanya saya berniat untuk membasuh kaki Mas Wira. Kebanyakan ngomong. Rasanya mau aku usir si Aura ini. Tapi aku juga gak tega. Tadi kan dia ketendang aku sampai jatuh. Pasti dia terasa pusing kalau aku suruh jalan sekarang. Mas Wira, aku nggak sangka Mas Wira setega itu sama aku. Mas Wira ada di kamar kita bersama Aura. Mas, kenapa, Mas? Kalau kamu mau basuh kaki saya, cepetan. Gak usah lama-lama. Iya, Mas. Melati? Melati. Aku dan Aura. Gak ada apapun yang terjadi di kamar ini, Melati. Kamar ini selamanya hanya untuk kamu, Melati. Seperti aku juga. Selamanya hanya milik kamu. Andai aja kamu yang merawat aku sekarang, Melati. Sepertinya Wira sudah mulai bisa menerima Aura. Woi Fat, hari ini lo akan masuk ke tahap yang lebih tinggi dalam hidup lo. Karena lo udah semakin dekat sama keluarga brengsek yang akan lo habisin. Astaga, ada yang jatuh. Hei, Melati. Melati, pegang tangan saya. Melati, pegang tangan saya. Pegang. Jangan sampai lepas, pegang. Yeah. Melati, kamu kenapa bisa jatuh kayak gitu? Hei, Melati. Fat, aku minta maaf ya. Tapi makasih banyak udah nolongin aku tadi. Udah nggak apa-apa. Ada yang luka nggak? Ada yang sakit? Xleo, gimana? Nggak apa-apa. Tadi itu aku lagi jalan terus ada truk nyerempet aku, makanya aku makasih banyak ya udah nolongin.
Kamu habis nangis ya? Enggak, bukan nangis. Enggak, ini tadi kan aku ketakutan aja, terus keringetan juga karena takut. Bukan nangis, bukan. Sekali lagi makasih banyak ya. Aku pergi duluan ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kenapa Melati bisa ada di sini? Di jembatan ini. Jarang banget orang jalan kaki lewat di sini. Ini kan jembatan untuk kendaraan. Dan wajah Melati kelihatan sedih banget. Kenapa ya dia? Udahlah. Aku harus fokus sama urusan aku dulu. Toh, aku udah tahu rumah Melati. Hampir seharian aku ada di kamar ini. Dan gak ada kejadian apapun yang bisa aku pakai untuk bikin Melati sakit hati. Tapi kan gak ada yang tahu ya kalau sebenarnya tidak ada kejadian apapun di kamar ini. Jadi boleh dong aku ngarang-ngarang cerita. Yang penting ada bukti yang meyakinkan. Harus pelan-pelan nih. Jangan sampai Mas Wira kebangun. Melati pasti panas kalau lihat foto ini. Bu, sekarang hidup aku lebih banyak ke nggak bener ya. Sepertinya Mas Wira udah benar-benar tidur pulas. Sekarang aku mau ketemu Rifat dulu deh. Mudah-mudahan gak ketahuan si Mami Niar yang maha galak itu. Aku nggak akan bisa melecehkan perempuan, Ibu. Termasuk Aura. Aku selalu hormat sama perempuan. Karena semua perempuan itu mengingatkan aku sama Ibu. Nanti pegang tangan saya. Pegang. Jangan sampai lepas, pegang. Sekali lagi makasih banyak ya. Aku pergi duluan ya. Bu, di lain waktu aku akan ceritain tentang perempuan bernama Melati. Dia adalah seorang gadis cantik yang selalu ada di pikiran aku, Bu. Rifat! Aura, Rifat! lo ngapain kesini? Kamu bilang-bilang dong kalau kamu mau datang juga ke rumah ini. Saya kan takut, Fat. Kalau rencana saya kacau gimana? Hah? Bisa-bisa kita yang jadi sasaran untuk dilenyapkan, Fat. Apa sih? Saya. Sekarang lo ngomongin saya. Saya juga tahu persis seluk-beluk keluarga ini kayak gimana. Gue tahu keluarga ini gila. Itu kenapa gue datang, gue masuk ke rumah ini. Karena gue mau jagain lo. Saya nggak perlu dijagain sama kamu. Dan saya juga nggak perlu ada kamu di sini, Fat. Ingat ya, saya nggak mau rencana saya hancur cuma gara-gara kamu. Apalagi mulut kamu tuh nggak bisa dipercaya.
Mulut lo tuh yang gak bisa dipercaya. Udah, gini aja deh. Kita lakuin urusan kita masing-masing. Lo lakuin urusan lo. Saya lakuin urusan saya. Pokoknya kita nggak saling kenal. Rifat. Selamat malam, Bu. Apa ada tugas buat saya? Saya mau bicara sama kamu. Baik, Bu. Ih, Rifat benar-benar keras kepala. Tapi gimana pun juga kan dia ayah dari janin di kandungan saya. Mungkin dia nggak bohong kali ya. Dia datang ke sini memang mau jagain saya. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Saya nggak tahu, Bu. Tapi saya siap ditugaskan apa saja. Saya tugaskan kamu untuk menjaga Wira. Baik, Bu. Dengan kata lain, kamu jadi mata-mata saya. Kamu harus laporkan semua kegiatan Wira di luar sana kepada saya. Baik, Bu. Ada satu lagi tugas untuk kamu, dan ini yang paling penting. Kamu tidak boleh cerita apapun tentang keluarga ini kepada siapapun. Kalau Rifat memang udah niat kerja di rumah ini juga, mending saya aja kerja sama aja kali ya. Daripada jadi musuh, berantem terus, ntar malah rahasia saya malah jadi kebongkar. Udah, ini gua. Gimana? Diajak ngomong apa sama Buniar Mak Lampir itu? Mak Lampir itu mertua lo ya. Hormat dikit. Lo hati-hati kalau ngomong. Kalau sampai ada pembantu yang denger, dilaporin. Udah. Lupain tuh cita-cita lo untuk punya uang banyak. Iya. Jadi, diajak ngobrol apa sama Buniar? Buniar tugasin gue untuk ngawasin semua yang dilakuin sama Wira. Apapun yang dia lakuin di luar, gue disuruh laporin ke Buniar. Kita harus kerjasama. Ini waktu yang tepat. Supaya rencana kita semua berjalan lancar dan kompak. Jadi mulai sekarang, apapun yang lo lihat, yang Wira lakuin, gue nggak tahu. Laporin ke gue. Oke. Tapi kamu juga harus laporin ke saya apapun yang udah kamu laporin ke Buniar. Gimana? Oke. Ya udah mah, kalau memang Mas Wirangnya nggak ada, aku pamit dulu ya mah. Dan kalau bisa sih nggak usah kesini lagi. Apalagi untuk jemput Wira dan pengaruhi dia untuk terus-terusan ke rumah kamu. Mama kok nangis? Mama sakit ya? Enggak, Mama. Sini. Terus kenapa Sila belum tidur? Tadi itu Sila mimpi soal Papa. Sila mimpiin Papa. Mimpi apa? Sila mimpi Papa dipukul orang banyak. Kamu itu harusnya peduli sama suami kamu yang baru celaka. Karena kamu nggak ada, jadi Aura yang merawat Wira. Sayang, itu nggak perlu dipikirin ya.
mimpi itu hanya bunga tidur. Sini tidur sama mama aja di sini ya, mama temenin. Sini. Tadi aku benar-benar marah sama Mas Wira. Aku begitu syok lihat Mas Wira sama Aura di kamar. Aku sampai nggak tanya soal luka-lukanya sama sekali. Astaga, aku memang keterlaluan. Biar bagaimanapun, Mas Wira adalah tetap suami aku. Dan aku tetap harus mengurus Mas Wira. Kalau besok aku kesana lagi, aku akan jenguk Mas Wira. Mas Wira, ya Allah, aku harus gimana lagi sekarang? Aku gak pernah terpikir kalau rumah tangga aku akan jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wira adalah suami aku yang sah. Aku istri sahnya. Kami menikah karena cinta. Jadi, aku tetap gak boleh biarkan Aura merebut perhatian Mas Wira. Lezat banget nih Mas. Aku yakin nasi liwet buatan aku lebih enak dibanding masakan si Kumal Melati. Aku tetap harus perhatikan semua kebutuhan suamiku dan merawat suamiku dengan baik. Nasi liwet ini harum banget loh Mas. Dan pastinya enak banget.
Karena aku buat ini dengan sepenuh cinta. Aku harus siap mental. Aura dan Mama Niar pasti akan jatuhin mental aku dengan kata-kata mereka yang kejam. Tapi aku harus tutup kuping. Tujuan aku kesini hanya untuk Mas Wira. Ayo Melati, kuatkan hati kamu. Loh, Aura juga bikin nasi liwet buat Mas Wira. Ada Mbak Melati. Pagi Mbak Melati. Aduh, bawa makanan segala, repot-repot. Kan ada saya. Saya udah buatin nasi liwet kesukaannya Mas Wira. Saya juga bikin nasi liwet buat Mas Wira. Ini mau dianterin ke kamarnya. Nggak usah repot-repot Mbak Melati. Kan saya istri yang di rumah. Istri yang di luar rumah, sebaiknya tetap di rumahnya aja. Kalau bisa, nggak perlu balik lagi. Lagian, Mas Wira tuh lebih suka nasi liwet bikinan saya. Bukan Mbak Melati. Yakin banget kamu? Emangnya tahu dari mana? Mas Wira lebih suka nasi liwet buatan kamu daripada buatan saya. Karena... Mbak Melati, maaf ya. Nggak sengaja. Aura, kamu keterlaluan tau nggak? Maksudnya apa sih? Aura? Bu Niar datang. Harus acting. Mbak Melati. Aura? Mbak Melati kok dorong saya sih Mbak? Saya salah apa Mbak? Saya kan cuma mau anterin masakan saya ke kamar Mas Wira. Melati, kamu itu apa-apaan sih? Kamu dorong Aura sampai jatuh. Otak kamu di mana? Mama heran ya. Semua tindakan kamu akhir-akhir ini sudah sangat barbar. Sekarang apa maksud kamu nyakitin Aura? Marah? Ingat Melati, Aura bisa ada di rumah ini semua karena kesalahan kamu. Karena kamu gak sanggup kasih anak laki-laki ke Wira. Mama, kenapa sih Mama gak percaya sama aku? Apa selama ini Mama gak mengenal aku? Aku mana mungkin ngelakuin itu? Aduh, pinggul aku juga sakit. Aduh, Mbak Melati tadi dorong saya kenceng banget. Astaga, kenapa perut saya kram beneran? Perut saya kram. Aura, perut kamu kram. Kram perut biasanya pertanda kehamilan. Apa mungkin Aura sudah hamil? Ini ada apa sih ribut-ribut di sini? Melati? Melati, ini beneran kamu kan? Aku nggak lagi mimpi kan? Nanti kamu udah nggak marah kan? Aku bisa jelasin semuanya sama kamu soal yang kemarin. Supaya kamu nggak salah sangka kalau aku itu... Aku... Nomor tidak dikenal. Ini siapa ya? Halo, dengan siapa? Halo, selamat siang Bu Melati. Kami dari kepolisian ingin menginformasikan bahwa saudara Kevin sudah selesai masa perawatannya di rumah sakit. Jadi hari ini akan dikembalikan lagi ke tahanan. Ya Allah, jangan sampai Kak Kevin kembali ke penjara. Aku gak mau Kak Kevin kenapa-napa lagi di tahanan. Halo Bu Melati? Ya Pak, terima kasih informasinya ya, selamat siang. Gimana kalau Kak Kevin dijahatin lagi?
Kalau sampai dipukul babak belur sekali lagi, Kak Kevin pasti bisa cacat seumur hidup. Karena luka-lukanya kan belum sembuh. Sayang, kamu kenapa kayak ketakutan kayak gitu? Mas, bisa nggak aku ngobrol sama kamu berdua aja sekarang? Bisa sayang, tentu aja bisa kita ngobrol berdua. Ayo. Wira, Melati. Kalian kalau mau bicara, bicara aja di sini. Nggak usah pakai rahasia-rahasiaan ke mama. Dan Wira, ingat ya, kamu jangan berani-berani ngikutin ajakannya Melati untuk ngelawan mama. Kamu ingat kan? Kamu tahu kan konsekuensinya? Fatal. Bukan buat kamu, tapi buat Melati dan Sila. Ma, aku sangat mengenal Melati orangnya seperti apa. Melati gak mungkin membawa pengaruh buruk buat aku. Aku jadi sayang dan hormat sama mama. Itu justru karena Melati. Lagian Melati ini istri aku, Ma. Jadi kami berhak untuk berbicara berdua. Ayo sayang. Keram perut itu biasanya cuma sebentar. Jadi ya ditahan aja, tarik nafas, buang nafas, atau apalah. Nggak usah ngerengek-ngerengek, ngeringis-ngeringis, cari perhatian. Kayak mau melahirkan aja. Heran. Sebenarnya Mas, tadi yang nelpon aku itu pihak yang berwajib. Pihak berwajib. Sayang, kamu ada masalah apa? Kenapa sampai polisi nelpon kamu? Kak Kevin sekarang ada dalam masalah, Mas. Dia ditahan di kantor polisi. Kevin ini benar-benar keterlaluan ya. Dia nggak pernah punya rasa empati ke kamu. Dia tuh nggak pernah peduli ya kalau kamu susah atau kamu nangis. Sayang, udah cukup ya. Cukup nangisnya. Aku nggak bisa lihat kamu nangis kayak gini. Udah ya, nggak usah pikirin dia lagi. Biarin aja dia masuk penjara, ini konsekuensinya. Biar dia tanggung sendiri. Tapi Kak Kevin itu dulu baik. Dia ramah, lembut. Dia selalu perhatian banget sama aku. Dia emang berubah semenjak masa depannya menjadi pembalap profesional itu hancur, Mas. Saraf di kaki kanan kamu mengalami cedera yang parah. Tapi kamu bisa pulih, meski harus melewati pengobatan yang panjang. Tapi kamu tidak bisa ikut balapan lagi. Kecelakaan motor yang dulu dia alamin itu bukan hanya menghancurkan kaki dia, Mas. Tapi juga hatinya. Jadi aku mohon sama kamu, Mas. Kamu jangan benci sama Kak Kevin. Walaupun dia cuma kakak angkat aku, tapi aku sayang banget sama dia, Mas. Waktu aku kecil, dia itu pelindung aku, Mas. Dia selalu jagain aku, Mas. Tapi sekarang giliran dia ada masalah, aku gak bisa apa-apa buat bantu dia, Mas. Udah ya. Udah. Oke. Maaf ya. Aku minta maaf sama kamu. Udah berhenti nangisnya ya. Aku akan bantu kakak kamu untuk keluar dari penjara ya. Walaupun buat aku, Kevin ini sangat menyebalkan. Tapi dia memiliki hati yang baik buat kamu. Makasih ya, Mas. Makasih banget, Mas. Makasih. Mas, ya ampun. Luka-luka kamu masih sakit banget ya, Mas. Mas, aku minta maaf ya. Tapi kemarin aku bener-bener sedih, aku juga marah, aku sampai gak perhatiin luka kamu. Sekarang aku obatin ya, Mas. Ya kamu tidur dulu, Mas.
Ayo sini aku angkat lagi. Akhirnya, suster pribadi aku turun tangan. Itu kan obat tidur. Jadi Mas Wira dapat resep obat tidur. Pasti karena luka-lukanya sakit banget. Kram perut itu biasanya kan pertanda kehamilan. Sekarang kamu siap-siap, kita ke dokter biar dicek. Aduh, mampus aku. Kalau ketahuan usia kehamilan aku udah lebih awal gimana? Gawat. Kenapa cuma meringis-meringis? Hai, siap-siap. Tapi Bu, perut saya masih sakit banget Bu. Saya kayaknya nggak kuat jalan juga Bu. Kita ke rumah sakit naik mobil, bukan angkutan umum. Di rumah sakit juga ada kursi roda. Kamu tinggal duduk, didorong, mau ke dokter atau ke lab, beres kan? Nggak usah banyak alasan. Tapi Bu, Halo Pak, selamat pagi. Saya baru mau telepon Papa. Gak usah basa-basi nih, kamu benar-benar bikin papa marah pagi-pagi tau. Maaf Pak. Tapi ada apa ya Pak? Laporan keuangan kamu serah sama papa. Itu benar-benar tidak bagus. Kamu masuk ke kantor sekarang juga, cepat. Papa marah besar. Aku harus bagaimana ini? Aku harus... Bu Niar, Ibu nggak apa-apa Bu. Bu, Kamu jangan sentuh saya. Saya nggak perlu bantuan kamu. Bu, Ibu tolong fokus sama suara saya ya Bu. Kamu mau apa sih? Ibu saya cuma mau bantu Ibu. Ibu tarik nafas ya. Saya nggak butuh ajaran kamu yang macam-macam. Bu, saya antar ke kamar ya Bu. Saya bantu Bu. Pelan-pelan Bu. Mas, ini plasternya aku ganti ya. Tapi mungkin akan perih sedikit aja, jadi kamu tahan, ya. Perih nggak? Luka aku udah gak perih kok. Yang perih itu hati aku kalau kamu marah terus sama aku. Nanti beneran deh, aku sama Aura itu nggak seperti itu kejadiannya. Kita sama sekali nggak ngapa-ngapain kok di kamar ini. Kamu percaya sama aku ya? Rasanya aku ingin percaya sama ucapan kamu, Mas. Tapi foto yang dikirim sama Aura itu... Udahlah, aku gak mau bahas hal itu dulu sama Mas Wira. Takutnya Mas Wira malah jadi kepikiran. Dan akan memancing keributan lagi sama Mama Nir. Bu Niar, Ibu minum obatnya ya. Pelan-pelan Bu. Bentar. Bu Niar, sekarang Ibu ikutin saya ya. Kamu mau apa lagi? Berisik! Dengar baik-baik ya Bu. Coba Ibu lihat sekitar. Di depan Ibu, sebutkan 5 benda yang bisa Ibu lihat sekarang. Kamu itu udah gila apa? Kamu pikir saya anak TK? Saya mohon kali ini percaya sama saya ya Bu.
Lukisan. Lampu. Bunga. Ya. Kursi. Buku. Bagus, Bu. Sekarang sebutkan 4 hal yang bisa Bu Niar sentuh. Baju saya. Ya. Bantal. Tempat obat. Cincin saya. Bagus, Bu Niar. Bu Niar sekarang coba pejamkan mata. Bu Niar rasakan dan sebutkan 3 hal yang bisa Bu Niar dengar. Detak jantung saya. Ya. AC. Ya. Suara kamu. Iya. Tuh Bu Niar hebat. Sekarang Bu Niar sebutkan 2 bau yang bisa Ibu cium sekarang. Pejamkan mata, Bu. Biar Ibu bisa merasakan. Parfum saya. Ya. Aromaterapi. Iya. Satu lagi ya, Bu. Coba Bu Niar sebutkan 1 hal yang Ibu rasakan di mulut Ibu sekarang. Apa, Bu? Mulut saya kering. Saya perlu minum. Bu Niar mau minum? Ini, Bu. Aduh, Bu, pelan-pelan, Bu. Nanti Ibu tersedak, Bu. Oke, cukup. Ya udah, aku pulang ya, Mas. Aku mau jemput Sila dulu sebentar. Gimana kalau aku ikut? Aku mau anterin kamu. Aku juga mau jemput Sila. Aku kan mau ke kontrakan juga. Aku kangen banget sama kamu dan juga Sila. Mas, kamu harus istirahat. Lagian kamu nggak boleh nyetir. Udah, kamu baringan aja, terus kamu tidur, istirahat yang cukup. Ya udah. Aku udah banyak makan istirahatnya. Aku udah istirahat dengan cukup. Lagian kan aku nggak nyetir sendiri. Sekarang aku udah ada yang supirin. Kamu tahu dari mana metode ini? Mungkin Ibu nggak percaya kalau saya dulu pernah merasakan panic attack seperti Ibu. Saya belajar cara ini dari psikolog, Bu. Makanya saya tahu cara ini bisa membantu Bu Niar juga. Kalau Bu Niar tahu siapa psikolog saya, dia pasti gubrak pingsan. Mungkin Ibu nggak percaya kalau saya dulu pernah merasakan panic attack seperti Ibu. Saya belajar cara ini dari psikolog, Bu. Makanya saya tahu cara ini bisa membantu Bu Niar juga. Kalau Bu Niar tahu siapa psikolog saya, dia pasti gubrak pingsan. Karena psikolog saya kan Mami Dila. Selain metode 54321, saya juga pernah belajar bikin ramuan-ramuan dari bunga-bunga. Ramuan ini bisa menenangkan hati, Bu. Nanti saya bikinin ya ramuan buat Ibu. Metode kamu memang sedikit membantu. Tapi kamu nggak usah sok merasa berjasa. Masih sok galak. Tapi aku tahu, Bu Niar udah mulai lumer sama aku. Ini adalah langkah awal untuk mendapatkan kepercayaan Bu Niar. Anak desa ini oke juga pengetahuannya. Mungkin karena dia menderita hal yang sama dengan aku, jadi dia tahu cara menolong aku. Pelan-pelan, saya akan buat Bu Niar juga semakin bergantung sama saya. Ya udah, Bu, setelah istirahat nanti Ibu bisa fit dan tenang lagi, dan Ibu bisa kembali ke kantor. Wait.
Saya akan suruh Wira untuk antar kamu. Saya harus dapat hasil lab kamu hari ini juga. Aduh, nggak sekarang kayaknya ya, Bu. Lagi pula kan saya juga belum tentu positif hamil, Bu. Nanti kalau saya udah positif hamil, baru nanti saya minta antar ke Mas Wira untuk ke dokter. Lagi pula biarin Mas Wira sama Mbak Melati dulu, Bu. Lagian kalau Mas Wira dipaksa untuk ngantar saya, nanti Mas Wiranya malah makin menolak. Lagi-lagi Aura benar. Semakin dipaksa, Wira biasanya semakin menolak. Aura rupanya sudah mulai mengenal karakter Wira. Good. Oke, fine. Saya izinkan kali ini kamu tawar-menawar. But next time, kamu harus ikuti semua perintah saya. Kamu harus segera periksa ke lab. Baik, Bu. Nanti saya segera periksa ya. Ya, kalau emang ada supir ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti di mobil tidur sebentar ya. Kan lumayan. Iya sayang. Tau gak, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu, Mas. Sila juga. Makanya udah kamu ganti baju. Kita jemput Sila sekarang. Takutnya telat ya. Ya udah kalau gitu kamu tunggu di ruang tengah ya biar aku ganti baju. Ya. Tolong panggilin supir juga ya. Ya, aku tunggu kamu ya. Kasih sayang. Mas. Mama ngapain di sini, Ma? Kamu mau kemana? Kamu itu harusnya di kamar, istirahat. Mau cari Rifat, Ma. Rifat sudah Mama suruh pulang. Karena kamu gak kemana-mana kan? Ingat Wira, kamu itu belum sembuh total. Ma, aku memang belum sembuh total, Ma. Tapi aku harus pergi ke kontrakan aku dan Melati. Aku kangen dengan Sila, Ma. Gak bisa. Kamu gak boleh pergi kalau gak ada supir. Mama tahu seperti itu, kenapa Mama suruh Rifat pergi, Ma? Enggak, Ma. Aku harus balik ke kontrakan sekarang, Ma. Aku harus pergi. Sekarang. Hati-hati, Mas. Hati-hati, Mas. Kamu tuh bener-bener ya, keras kepala. Sekarang kamu lihat sendiri, kaki kamu itu belum kuat, jalan aja masih oleng. Terus mau nyetir, mau bawa mobil sendiri. Benar kata Bu Niar, Mas. Sebaiknya kamu istirahat ya. Mas. Aku memang belum pulih, Ma. Tapi bukan berarti aku jompo, Ma. Aku masih bisa, Ma. Antar istri aku pulang. Aku masih bisa jemput putri aku pulang dari sekolah, Ma. Jadi aku mohon ya, Ma. Aku mohon jangan halangin aku, Ma. Kamu tuh udah gila ya? Yang kamu lakukan itu berbahaya. Bahaya buat kamu, buat istri kamu, buat anak kamu. Kamu mau seperti itu? Aku mohon, Ma. Aku mohon kali ini aja, Ma. Kali ini. Kasihan Mas Wira. Dia jadi terjepit antara mamanya dan aku. Lebih baik aku mengalah sekarang. Mas, udah kamu istirahat aja ya di sini. Sampai kamu pulih. Lagian Mama juga benar kok. Masa ya kamu nyetir sendiri keadaannya lagi kayak gini, Mas? Nanti aku ajak Sila ke sini ya. Buat jenguk kamu. Biar kamu bisa melepas kangen sama Sila. Iya, sayang. Iya. Sekarang kamu istirahat, Wira. Balik ke kamar. Aura, enak ya duduk di situ? Berdiri, bantu suami kamu antar ke kamar. Iya, Bu Niara. Hati-hati, Mas.
Udah, Aura bisa. Kamu gak usah bantuin, gak apa-apa. Enak ya duduk di situ? Berdiri, bantu suami kamu antar ke kamar. Iya Bu Niara. Hati-hati Mas. Udah, Aura bisa. Kamu gak usah bantuin, gak apa-apa. Melati? Bukannya tadi bilang mau pulang? Iya, Ma, ini aku mau pulang. Aku pamit ya, Ma. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk selamatkan Kak Kevin? Jalan satu-satunya hanya dengan memberikan uang 50 juta yang diminta sama Tante Dila. Tapi Mas Wira kan kondisinya masih lemah. Pasti Mas Wira juga kesulitan untuk bantu aku ngurus pembebasannya Kak Kevin. Apa aku gadaikan aja ya perhiasan aku? Aku kasih ke Tante Dila buat jaminan supaya Tante Dila mau langsung bebasin Kak Kevin. Kalung diamond hadiah dari Mas Wira ini sangat indah sekali. Aku suka sekali kalung ini. Bukan karena diamondnya, tapi ini pemberian penuh cinta dari Mas Wira. Sayangnya, hari ini aku terpaksa harus kasih ke Tante Dila sebagai tanda damai. Mas Wira, maafkan aku. Aku minta maaf, Mas. Tapi aku janji, aku akan segera menebus kalung ini. Kalung ini pasti kembali ke tangan aku. Aku minta maaf banget ya, Tante. Kalau kesannya aku sangat memaksa. Tapi Kak Kevin itu memang satu-satunya keluarga aku sekarang ini, Tante. Dan sebagai jaminannya, aku akan menyerahkan perhiasan ini ke Tante. Karena aku gak punya Tante uang sebanyak yang Tante minta. Gimana ya? Kalau cuma bayar saya pakai emas beberapa gram, kayaknya nggak mungkin deh. Kan saya udah bilang minimal itu 50 juta. Jadi kalau nggak minimal, wow, kalung dengan berlian segede ini bisa-bisa harganya 2 kali lipat dari harga yang aku minta. Gila, si Melati ini tahu nggak ya harganya? Tapi kayaknya aku harus jual mahal dulu deh. Gini loh, saya tuh sebenarnya lebih suka dibayar uang cash. Tante, aku mohon banget Tante, tolong aku ya. Ini aku ada kwitansinya juga, Tante. Tante bisa cek sendiri. Tolong cabut laporannya, Tante. Itu harganya 80 juta rupiah. Iya benar, Tante. Ini juga ada nomor telepon tokonya kok. Dan aku nggak mungkin bohongin Tante.
Jadi, Tante mau kan mencabut laporannya? Mau. Tapi Tante, aku harap Tante gak menjual kalung ini ya, Tante. Karena aku janji, aku akan menebus kembali kalung ini, Tante. Karena kalung ini pemberian suami aku. Boleh. Kamu boleh menebusnya. Tapi nanti kamu bayar 100 juta. Astaga, kenapa langsung naik sebanyak itu? Tapi aku juga nggak punya pilihan lain. Mami. Wow, berkilau banget ya, Mam. Berkilau banget tuh. Lihat. Ini berlian asli. Gimana ya kalau Mas Wira tahu kalung pemberiannya itu udah aku gadai untuk nebus Kak Kevin. Fat, lu tahu nggak? Ternyata adiknya si Kevin itu orangnya tajir melintir, kayak gila, tau nggak? Tapi orangnya baik, nggak sombong. Masa dia bilang dia nggak punya duit? Tapi punya ini nih, berlian 80 juta harganya. Astaga, apa aku udah kelewatan ya? Sampai aku harus gadai perhiasan tanpa tahu suamiku. Tapi gimana? Aku harus gimana lagi? Astaga, Mam. Kenapa dibebasin? Kenapa sih dibebasin, Kevin? Dia itu bener-bener penjahat. Dia bisa aja ngelakuin pelecehan terhadap perempuan. Dia bahkan udah... Astaga, nyaris aja keceplosan. Mami nggak boleh tahu kalau Kevin melecehkan Aura. Sampai Aura hamil. Aura! Hei bangun! Aura, Aura bangun! Tunggu. Tadi lu bilang Kevin pelecehan. Emang Kevin udah melecehkan siapa? Enggak. Bukan gitu maksud aku, Mam. Bukan gitu. Intinya, dia itu penjahat banget. Dia kriminal. Udah lupain aja apa yang aku tadi bilang tadi. Ngomong-ngomong, kenapa lu udah ada di sini? Emang keluarga si Wira itu nggak butuh supir? Hah? Nggak tahu juga sih, Mam. Tadi itu Bu Nia sendiri yang datengin aku. Dia bilang kalau udah, aku boleh pulang. Katanya sih supaya gue bisa istirahat. Supaya dia nggak jalan-jalan kemana-mana. Aneh banget ya. Emang nggak ada keluarga yang lain gitu yang perlu supir? Nah itu dia, itu dia juga aku curiga. Siapa tahu ini cuma siasatnya Bu Nia. Aku yakin sebenarnya Bu Nia pengen gue lebih deket sama Aura. Aduh Fat, lu lagi aneh banget. Aura itu kan pacar lu. Terus lu nggak apa-apa gitu si Aura deket sama Wira? Nggak apa-apa. Ya karena sebenarnya aku itu nggak cinta sama Aura. Aku cuman kasihan aja sama dia. Dan tau nggak, Bang? Aku tuh baru ini mengenal apa itu cinta. Hai! Rifat lagi jatuh cinta ternyata. Sama siapa? Kepo banget sih, Mam. Aku mau kamar dulu, jangan kepo. Oke? Kayak penasaran deh. Kevin, Saya mati. kakak sekarang udah bebas. Akhirnya Tante Dila udah setuju untuk terima jaminan dari aku. Jadi kakak udah bebas, kakak udah bisa pulang. Kamu kasih apa kan Tante Dila sebagai jaminan? Kakak nggak butuh kamu bebasin kakak. Kakak juga kan salah di sini. Biar nggak ketanggung jawab. Kakak nggak mau bebas kalau kamu sampai harus berurusan dengan Tante Dila. Apapun yang kamu janjiin ke dia, kamu batalin sekarang. Kak Kevin! Kak! Ibu tidak bisa masuk. Pak, saya cuma mau ngomong sama kakak saya sebentar aja. Mohon maaf, Ibu. Saya cuma mau bujuk kakak saya supaya pulang. Sebentar aja, saya janji, Pak. Kak, aku mohon jangan lakuin ini, Kak. Kak, aku nggak rela kakak di penjara.
Aku rela kasih semua permintaan Tante Dila. Karena kakak itu jauh lebih berharga dari semua itu, Kak. Udah, kamu urus itu aja, ngapain urusin kakak? Nggak usah cari kakak lagi, kakak nggak akan kenapa-napa, oke? Kamu urus hidup kamu, udah. Enggak, Kak, aku nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja, Kak. Air mataku akan jatuh terus tiap malam kalau kakak tetap di sini. Aku yakin kalau peristiwa ini dibalik, kakak juga pasti akan ngelakuin hal yang sama persis dengan yang aku lakuin. Iya kan, Kak? Kak, please. Iya, sama persis kok, oke? Kau pasti akan ngelakuin itu pasti. Ya udah, ayo kita pulang. Oke, ayo kita pulang. Kamu bisanya apa sih, Niar? Laporan keuangan kamu berikan sama papa, semuanya merah. Tamu yang menginap, minus. Tamu restoran, minus. Padahal di area sini cuma ada 2 hotel. 5 benda yang bisa aku lihat. Telepon, map, laptop, lampu, buku. Ngapain sih malah beres-beres? Kakak juga udah gede kali bisa sendiri. Mending kamu pulang. Villa nungguin kamu tuh di rumah. Ya orang rumahnya berdebu banget kok. Tinggalin berapa hari kan? Sila juga sama Bibi. Tadi kan sebelum ke kantor polisi aku juga jemput Sila. Wira kemana? Kenapa nggak dia aja yang jemput Sila? Mas Wira sama keluarganya lagi pindah sementara ke Hotel Baraguna. Atas perintahnya kakek Renaldi. Mas Wira juga habis kecelakaan. Jadi ya belum fit. Bisa-bisanya hotel mewah seperti ini yang papa bangun dengan susah payah. Sekarang nyaris bangkrut. Kamu tahu, dulu hotel ini sangat maju. Waktu di tangan almarhum kakak kamu. 4 benda yang bisa aku sentuh. Tas, bajuku sendiri, kursi yang aku duduki, dan cincin di jariku. Ya udah, nanti aku kirimin makanan ke sini ya. Ya. Melati semua barang-barang yang kamu kasih ke Tante Dila. Tuh kakak janji kakak akan balikin semuanya. Semuanya. Udah nggak usah. Nggak apa-apa kok. Mendingan kakak fokus aja deh sama kesembuhan kakak. Kakak fokus menata hidup kakak lagi supaya jauh lebih baik lagi. Jaga juga emosi kakak. Jangan berantem terus. Aku udah bilang berapa kali, jangan berantem, masih aja dilakuin. Yaudah aku pulang. Kamu ini benar-benar pembawa sial nih ya. Gara-gara kamu tahu, papa kehilangan anak laki-laki yang cerdas. Dan sekarang, papa cuma punya kamu. Anak perempuan dengan IQ yang pas-pasan.